Skandal terbaru, harga tiket timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 melejit. Fans tidak terima. Apa yang sebenarnya terjadi? Mimpi atau kenyataan? Pertandingan epik antara timnas Indonesia dan Belanda akan terjadi. Ini detail tersembunyi yang harus kamu ketahui. Sandy Walsh menggebrak ambisi tinggi bawa timnas Indonesia ke panggung Piala Dunia. Rahasia kesuksesan apa yang perlu disiapkan? Jay Itzes melawan waktu, siapakah yang akan dipilihnya? Timnas Indonesia versus Irak atau playoff Serie A dengan Venezia FC. Detil drama di balik keputusan sulit ini. Kecerdikan atau kecerobohan Jesus Casas. Apakah timnas Indonesia siap meraup kemenangan? Faktor-faktor ini mempengaruhi hasil pertandingan. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Skandal terbaru, harga tiket timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 melejit. Fans tidak terima. Apa yang sebenarnya terjadi? Tiket untuk pertandingan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah mulai dijual sejak Rabu kemarin. Namun banyak penggemar yang merasa tidak senang dengan kenaikan harganya. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni. Kedua pertandingan ini sangat penting bagi tim pelatih Shin Tae-yong. Alasannya, hasil dari kedua pertandingan ini akan menentukan apakah tim Garuda bisa melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan diadakan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. PSSI telah resmi menjual tiketnya melalui Book My Show. Tiket pertandingan ini dijual dalam dua jenis, yaitu tiket per pertandingan dan tiket terusan untuk kedua pertandingan. Terdapat 4 kategori harga tiket yang tersedia untuk para penggemar. Untuk harga tiket per pertandingan yaitu Upper Garuda 250.000, Garuda North atau South 550.000, Garuda West atau East 850.000, Premium West atau East 1.250.000. Untuk harga tiket terusan untuk dua pertandingan yaitu Upper Garuda 450.000, Garuda North South 1 juta, Garuda West East 1.500.000, Premium West East 2.250.000. Banyak penggemar yang merasa kecewa dengan kenaikan harga tiket tersebut, menganggapnya naik secara drastis. Mimpi atau kenyataan? Pertandingan epik antara timnas Indonesia dan Belanda akan terjadi. Ini detail tersembunyi yang harus kamu ketahui. PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda KNVB telah sepakat untuk bekerja sama dengan beberapa aspek yang disetujui terutama dalam bidang sepak bola. Ini merupakan kabar baik mengingat perkembangan positif yang telah dicapai oleh timnas Indonesia. Salah satu agenda penting adalah rencana untuk mengundang Belanda untuk bertanding melawan timnas Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa dia telah bertemu langsung dengan petinggi KNVB Guy de Jong untuk membahas kerjasama di masa depan antara kedua federasi. Diharapkan kerjasama ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Belanda, Guy de Jong, kami berdiskusi tentang beberapa program kerjasama antara PSSI dan KNVB, tulis Erick Thohir dalam unggahan Instagram pribadinya. Salah satu fokus utama pertemuan ini adalah pembinaan sepak bola yang harus terjalin dengan baik di kedua negara. Pasalnya, sepak bola Indonesia membutuhkan peningkatan agar pemain muda dapat memiliki tempat yang layak. Pertama, PSSI dan KNVB ingin membuat program pembinaan untuk pengembangan sepak bola basis di Indonesia, jelas Erick. Erick juga mengisyaratkan bahwa timnas Belanda akan diundang untuk bertanding di FIFA Matchday yang akan datang, meskipun tanggal pastinya belum dipastikan. Salah satu fokus lainnya adalah peningkatan kualitas Liga Indonesia di masa depan. Rencananya Liga 1 musim depan akan menggunakan teknologi VAR secara penuh.
Sandy Walsh menggebrak. Ambisi tinggi bawa timnas Indonesia ke panggung Piala Dunia. Rahasia kesuksesan apa yang perlu disiapkan? Baik timnas Indonesia, Sandy Walsh memiliki harapan besar untuk bisa bermain di Piala Dunia suatu hari nanti. Tim Garuda saat ini sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan menghadapi Irak dan Filipina pada bulan Juni mendatang. Satu kemenangan dalam pertandingan tersebut akan menjamin Indonesia melangkah ke babak berikutnya dengan mengunci posisi 2 teratas di grup. Menurut Sandy Walsh, melihat Indonesia tampil di Piala Dunia adalah tujuan yang sangat penting. Baginya, ini bukan hanya sekedar mimpi, tetapi sebuah misi yang harus diperjuangkan bersama. Diperlukan kerja keras dan semangat juang dari setiap pemain agar mereka bisa bersaing di panggung dunia. Jika kita bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia, itu akan menjadi pencapaian luar biasa. Saya tidak hanya berbicara tentang mencapai Piala Dunia, tetapi juga bermain di sana, kata Sandy Walsh. Sandy Walsh juga menekankan pentingnya tim Garuda memiliki tujuan yang jelas, terutama dalam kondisi mereka yang sedang dalam performa bagus dan siap bersaing dengan tim-tim kuat. Keberadaan banyak pemain muda di timnas sudah menjadi sebuah kemajuan yang harus terus dimaksimalkan. Kami harus menetapkan tujuan yang jelas. Kami memiliki banyak langkah yang harus diambil dan tim ini memiliki banyak talenta muda dengan beberapa pengalaman, katanya. Ia menambahkan penampilan bagus Indonesia di Piala Asia 2023 menjadi bukti bahwa mereka memiliki peluang besar. Saat itu mereka berhasil lolos dari fase grup dan mencapai babak 16 besar. Oleh karena itu, Piala Dunia bukanlah hal yang mustahil untuk diraih oleh Indonesia. Maksud saya, setelah Anda lolos dari Asia dan berhasil di sana, langkah berikutnya harus menuju Piala Dunia, tegas Sandy Walsh. Jay Itzes melawan waktu, siapakah yang akan dipilihnya? Timnas Indonesia versus Irak atau playoff Serie A dengan Venezia FC. Detil drama di balik keputusan sulit ini. Nama Jay Itzes tengah menjadi perbincangan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Hal ini disebabkan oleh jadwal pertandingan Venezia FC di babak playoff promosi Serie A musim depan yang bersinggungan dengan laga timnas Indonesia melawan Irak. Venezia FC harus memenangkan babak playoff jika ingin naik ke Serie A musim depan setelah finish di posisi 3 klasemen akhir musim reguler. Menurut jadwal, mereka akan berhadapan dengan pemenang laga antara Palermo versus Sampdoria di semifinal playoff pada tanggal 20 dan 24 Mei 2024. Apabila Venezia FC berhasil lolos ke final playoff, mereka akan bertanding pada tanggal 30 Mei dan 2 Juni 2024. Para penggemar sepak bola Indonesia khawatir tentang kondisi fisik Jay Itzes mengingat padatnya jadwal pertandingan tersebut. Mereka ragu apakah bek berusia 23 tahun itu akan bisa tampil dalam pertandingan timnas Indonesia versus Irak karena pada tanggal 2 Juni 2024 masih ada pertandingan bersama Venezia FC. Melihat kekuatan fisik para pemain kelahiran Eropa, seharusnya Jay Itzes dapat bermain melawan Irak kecuali mengalami cedera. Mari kita buat simulasi. Setelah pertandingan playoff pada Minggu 2 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat, Jay Itzes bisa langsung terbang ke Indonesia. Biasanya penerbangan dari Italia ke Indonesia membutuhkan waktu sekitar 18 jam atau sekitar 1 hari. Jay Itzes dapat tiba di Indonesia pada Senin malam 3 Juni waktu Indonesia Barat. Jay pun masih memiliki waktu 3 hari untuk pulih sebelum pertandingan melawan Irak. Sebagai contoh, Nathan dapat menjadi inspirasi bagi Jay Itzes. Nathan terbang dari Belanda ke Qatar pada Minggu 14 April. Pada Senin 15 April malam, ia langsung bermain untuk timnas Indonesia U23 melawan Qatar. Kesimpulannya, tidak ada alasan bagi Jay Itzes untuk absen dalam pertandingan timnas Indonesia versus Irak, kecuali jika ia mengalami cedera. Kehadirannya sangat dibutuhkan untuk mengatasi serangan dari Ali Jasim dan rekan-rekannya. Kecerdikan atau kecerobohan Jesus Casas. Apakah timnas Indonesia siap meraup kemenangan? Faktor-faktor ini mempengaruhi hasil pertandingan.
Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga krusial pada bulan Juni 2024. Pertandingan melawan Irak dan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, putaran kedua akan menjadi penentu nasib pasukan Garuda. Dari kedua pertandingan tersebut, Timnas Indonesia bertekad untuk meraih tambahan 3 poin guna memastikan langkah mereka menuju babak kualifikasi selanjutnya. Mengingat target yang ditetapkan meraih 3 poin dari 2 pertandingan tersebut adalah sebuah target yang realistis. Bahkan, target tersebut dapat tercapai lebih cepat jika Timnas Indonesia mampu mengalahkan Irak di pertandingan pertama. Meskipun Irak merupakan tim yang kuat, peluang Timnas Indonesia untuk mengalahkan mereka cukup terbuka. Selain karena bermain di kandang sendiri yang menguntungkan, pelatih Jesus Casas juga telah mempersiapkan timnya dengan memanggil beberapa nama baru. Berdasarkan laporan, setidaknya 5 pemain baru telah dipanggil oleh pelatih berdarah Spanyol tersebut untuk memperkuat tim Irak. Para pemain tersebut adalah Ali Kazem, Montazar Muhammad, Karar Muhammad, Ahmed Kenzia, dan Hussein Jabar. Dengan komposisi pemain baru ini, kemungkinan besar pelatih akan menggunakan pertandingan melawan Indonesia sebagai kesempatan bagi pemain muda untuk mendapatkan pengalaman. Hal ini bisa menjadi peluang bagi Timnas Indonesia untuk memberikan respons balik kepada Irak dengan menampilkan performa terbaik. Terlebih lagi dengan bergabungnya pemain baru, kemungkinan terjadi penurunan dalam chemistry tim Irak. Jika Timnas Indonesia mampu tampil dengan performa terbaik, maka target meraih 3 poin dalam pertandingan pertama dapat terwujud. Markas rahasia Timnas Indonesia U20 terkuak. Persiapan matang di FC Como untuk tampil gemilang di Toulon Cup. Apa yang mereka siapkan? Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri telah mengkonfirmasi bahwa timnya akan melakukan pemusatan latihan di markas latihan FC Como sebelum mengikuti Toulon Cup pada 3 hingga 16 Juni 2024. Rencananya, Timnas Indonesia U20 akan melakukan latihan di Italia mulai tanggal 23 hingga 31 Mei 2024. Setelah itu, mereka akan berangkat ke Prancis untuk mengikuti Toulon Cup 2024. Kami berharap semuanya akan berjalan lancar. Kami akan berangkat tanggal 23 Mei 2024 dan kami sangat berterima kasih kepada Pak Erick Thohir dan FC Como karena telah menyediakan semua fasilitas untuk kami berlatih di Como sebelum kami berpartisipasi di turnamen Toulon, kata Indra Syafri. Kami akan terbang ke Como, Italia untuk melaksanakan latihan di sana. Kemudian kami akan bergeser ke Toulon, tambah Coach Indra. Ada 7 pemain keturunan yang akan berlatih di Como dan berpartisipasi dalam Toulon Cup 2024. Mereka adalah Jens Raven, Xavi Woolstra, Maurits Mohinoke, Kayas Mons, Dion Marks, Sacha Deighton, dan Leanu Arts. Indra Syafri mengungkapkan bahwa salah satu hal yang menarik bagi para pemain untuk bergabung dengan Timnas Indonesia adalah kesempatan untuk bermain di klub yang dimiliki oleh orang Indonesia seperti FC Como. Hal ini menjadi daya tarik besar bagi mereka. Saya juga menyampaikan kepada para pemain dan orang tua pemain di Belanda bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk bermain dengan klub-klub yang dimiliki oleh orang Indonesia, termasuk Como. Di Australia juga ada Brisbane Roar, kata Indra Syafri. Como yang baru saja promosi menjadi daya tarik tersendiri. Mereka baru saja promosi ke Liga Serie A Italia dan ini juga menjadi daya tarik bagi para pemain. Tambahnya, para pemain keturunan tersebut akan langsung terbang ke Como dari Belanda agar mereka tidak terlalu lelah jika harus terbang ke Indonesia terlebih dahulu. Terobosan kontroversial. Indra Syafri siap tes 7 pemain keturunan di Timnas U20 di Toulon Cup. Siapa yang layak dinaturalisasi? Kejutan menanti. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri akan mencoba kemampuan 7 pemain keturunan Indonesia di turnamen Toulon 2024. Siapa saja mereka? Indra Syafri pergi ke Belanda atas perintah Ketua PSSI Erick Thohir untuk bertemu dengan para pemain diaspora Indonesia di sana. 7 pemuda yang ditemuinya adalah Jens Raven, Xavi Woolstra, Maurits Mohinoke, Kayas Mons, Dion Marks, Sacha Deighton, dan Leanu Arts.
Saya sangat senang karena ada 7 pemain yang datang bersama orang tua mereka, kata Indra Syafri dalam latihan Timnas Indonesia U20. Pak Erick Thohir meminta saya untuk mencari dan membentuk Timnas Indonesia U20 terbaik dari semua pemuda Indonesia. Saya menyampaikan hal ini kepada mereka, jelas Indra Syafri, mereka memiliki keyakinan yang tinggi. Saya menceritakan bahwa beliau memiliki klub dan menelusuri pemain yang membuat mereka yakin. Peran Pak Erick Thohir dalam mendukung pemuda keturunan Indonesia di luar negeri sangat penting untuk meyakinkan mereka, ungkap Indra Syafri. Timnas Indonesia U20 akan berpartisipasi dalam turnamen Toulon 2024 di Perancis pada 3-16 Juni 2024. Dan mereka akan bersaing di grup B dengan Timnas Italia, Timnas Jepang, Timnas Panama, dan Timnas Ukraina. Dari 7 pemain ini, kecuali Jens Raven, saya meminta kepada Ketua Umum untuk membawa mereka ke turnamen Toulon. Kami akan berlatih selama 5 hingga 7 hari di sana dan berharap bisa berkompetisi di turnamen, tutur Indra Syafri. Setelah turnamen selesai, kami akan mengevaluasi apakah mereka akan dinaturalisasi. Jadi, mari bersabar karena saya bertanggung jawab penuh terhadap pemain yang saya pilih. Saya sangat hati-hati dalam memilih karena ini menyangkut masa depan pemain dan saya ingin mendapatkan sebanyak mungkin informasi tentang mereka sebelum kami membuat keputusan, jelas Indra Syafri. Menuju kemana? Dilema 4 pemain Timnas Indonesia tanpa klub, masa depan Yakob dan Yance Sayuri dalam sorotan. Keputusan mengejutkan menanti. Kontrak beberapa pemain Timnas Indonesia akan berakhir pada akhir musim ini. Sedikitnya ada 4 pemain yang belum memutuskan di mana mereka akan bermain musim depan. Keempat pemain tersebut adalah Marcelino Ferdinand, Tom Haye, Yakob Sayuri, dan Yance Sayuri. Sampai saat ini mereka belum mengumumkan rencana mereka untuk bermain di klub mana. Kemungkinannya saat ini hanya 2, mereka sudah memiliki tujuan atau masih mencari klub yang tertarik dengan kemampuan mereka. Mereka masih memiliki waktu untuk menentukan masa depan mereka. Di tengah situasi ini, berbagai spekulasi mulai muncul. Berikut adalah analisis kemungkinan keempat pemain Timnas Indonesia tersebut akan pindah kemana berdasarkan rumor yang beredar. 1. Marcelino Ferdinand. Pada musim 2023-24, Marcelino Ferdinand jarang mendapatkan kesempatan bermain di KMS Kadeinze. Sebaliknya, dia lebih sering bermain bersama Timnas Indonesia, baik tim senior maupun tim kelompok umur. Di KMS Kadeinze musim ini, Marcelino Ferdinand hanya bermain selama 16 menit. Waktu tersebut didapat dari 3 pertandingan, di mana dia hanya menjadi pemain pengganti di menit-menit terakhir. Dia lebih sering menghangatkan bangku cadangan, terutama dalam 10 pertandingan KMS Kadeinze. Padahal musim sebelumnya dia memiliki 117 menit bermain dari 4 pertandingan. Sampai saat ini Marcelino Ferdinand belum mengumumkan di mana dia akan bermain berikutnya. Kabarnya dia masih akan bermain di Eropa. Namun, jika dia kembali ke Indonesia, sudah pasti banyak klub besar yang tertarik mendapatkannya. 2. Tom Haye. Tom Haye telah berpisah dengan SC Heerenveen, klub Eredivisie Belanda, di mana dia bermain sejak 2022. Namun kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2024 dan tidak akan diperpanjang. Dia memutuskan untuk meninggalkan SC Heerenveen. Ada rumor yang menyebutkan bahwa Tom Haye akan pindah ke Como, klub promosi Serie A Italia. Namun, manajemen Como telah membantah rumor tersebut. Meskipun begitu, kemungkinan besar Tom Haye akan tetap bermain di klub Eropa. Kecil kemungkinan dia akan pindah ke tim Indonesia karena nilai kontraknya yang tinggi diperkirakan mencapai 52 miliar per musim. 3. Yance Sayuri. Posisi Yance Sayuri sebagai bek di PSM terbilang penting seperti yang terlihat dari jumlah menit bermainnya musim ini. Dia telah bermain selama 2.389 menit dari 31 pertandingan di BRI Liga 1 musim 2023-24. Sekarang kontraknya dengan PSM sudah habis. Kontraknya di Juku Eja memang tidak jangka panjang. Bagi Yance Sayuri, tampaknya tidak akan sulit untuk mencari klub lain.
Namanya masih diminati oleh banyak tim, terutama karena usianya yang masih muda, yaitu 26 tahun. 4. Yakob Sayuri. Yakob Sayuri telah menjadi jaminan mutu bagi PSM baik dalam serangan maupun pertahanan. Musim lalu dia ikut membantu PSM menjadi juara Liga 1 dan sekarang dia sering dipanggil ke Timnas Indonesia. Kontraknya dengan PSM telah berakhir musim ini dan kemungkinan dia akan pindah klub. Karena itu, klub dengan tradisi kuat seperti Persib Bandung, Bali United, Persebaya Surabaya, atau Persija Jakarta mungkin akan menawarkan kontrak kepadanya. Tinggal Yakob Sayuri saja yang akan memutuskan di mana dia akan bermain selanjutnya. Bocoran skuad mengerikan. Line up Timnas Indonesia versus Irak penuh pemain keturunan, total harga pasar 186 miliar. Siapa yang akan menggemparkan lapangan? Akun Instagram @theaseanball membuat susunan pemain Timnas Indonesia yang terdiri dari pemain-pemain keturunan. Dengan mengasumsikan bahwa Calvin Verdonk dan Martin Paes siap untuk pertandingan Timnas Indonesia melawan Irak. Akun tersebut menyusun starting line up skuad Garuda dengan pemain-pemain keturunan dalam pola 3-4-1-2. Di posisi penjaga gawang, Martin Paes dipilih sebagai penjaga gawang utama. Sulit untuk menggeser Martin Paes dari posisi utama, mengingat kualitasnya yang baik sebagai penjaga gawang berusia 25 tahun ini. Kemudian di posisi 3 back tengah ada Justin Hubner, Jay Itzes, dan Nathan Chuaon. Kolaborasi mereka dianggap sebagai yang terbaik. Namun, jika perlu ada perubahan, Rizky Ridho atau Jordi Amat bisa menggantikan posisi Justin Hubner atau Nathan. Untuk posisi wingback kanan diisi oleh Sandy Walsh, sementara Calvin Verdonk berada di sisi sebelahnya. Pilihan Saine Patinama sebagai gelandang bersanding dengan Tom Haye juga menarik. Meskipun Saine Patinama sebenarnya merupakan bek kiri, Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang pandai memanfaatkan kemampuan para pemainnya, termasuk dengan mencoba mereka di posisi yang berbeda. Selanjutnya, Ivar Jenner akan menjadi playmaker, mendukung duet penyerang Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen. Jika dijumlahkan, nilai pasar 11 pemain di atas masuk dalam kategori mahal, yaitu sekitar 186,3 miliar. Pertanyaannya, apakah Shin Tae-yong akan menerapkan formasi ini saat Timnas Indonesia menghadapi Irak? Patut dinantikan.